Selama malang melintang di dunia hiburan tanah air, kini roda kehidupan aktor senior Ozy Syaputra nampak sudah berputar. Usai dirinya kini memilih untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanan karirnya, diketahui Ozy juga sempat rehat sejenak dari dunia hiburan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu ia tunjukkan di tahun 2006, yang mana dirinya memutuskan untuk melakukan ibadah haji guna memperdalam ilmu agama. Tentu untuk memperdalam ilmu agama, Ozy mengaku telah melewati banyak hal, termasuk perjalanan spiritual yang telah ia lalui. Lantas, seperti apa kisah perjalanan spiritual Ozy Syaputra yang saat ini lebih mendekatkan diri kepada agama? Ya, alhamdulillah ya, di usiaku yang ke-61 tahun ini, ya aku masih dipercayakan ya untuk beraktiviti, misalnya kayak syuting baru kelar gitu, show-show ke daerah, udah gitu lagi. Nah ini sekarang lagi sibuk berkampanye ria, salah satu pendukung salah satu calon presiden gitu. Nah ya alhamdulillah, maksudnya aku tuh let's flow aja gitu, jadi mengalir aja, jadi nggak terlalu ambisi seperti dulu ya. Kalau dulu kan pengen, nggak, sekarang udah pokoknya sepembawa kaki melangkah aja gitu. Ya penampilan aku tuh ya banyak juga dapat pujian gitu, masya Allah, dari orang-orang. Maksudnya, kita saya nggak nyangka gitu, itu emang Bang Ozy main ya di situ gitu. Mereka nggak mudeng kalau itu aku gitu ya kan. Berarti kan alhamdulillah ya berhasil. Nah ini yang sekarang aku jadi jadi ini nanti jadi spoiler deh dari ceritanya. Ya pokoknya aku perannya beda gitu. Jadi no centil-centil. Sebenarnya gini, bukan merubah image ya. Aku tuh nggak pernah merubah image ya. Aku ya kayak begini gitu. Tapi maksudnya gini, jangan kepatok misalnya ada orang bilang, ya aku tuh spesialis tentang horor gitu. Nah aku tuh yang kadang-kadang yang mesti aku kikis. Padahal aku kan sinetronnya kan nggak horor semua kan. Bahkan aku ini gini-gini walaupun kayak begini potongan aku nih termasuk artis ya aktor laga loh ya kan. Kebanyakan aku film sinetron-sinetronku laga, misalnya kayak di Sebutan dari Dua Hantu, Wiro Sableng, terus jadi si Tole Bocah Sakti, Prabu Siliwangi, itu kan beda-beda semua peranku ya. Tapi ya memang ya mau dikata apa ya, maksudnya peranku di Si Manis tuh kuat banget gitu. Bayangin udah 30 tahun orang masih yang kepengen yang mau Ozy yang di Si Manis itu gitu. Susah memang susah. Tapi ya aku nikmatin aja sekarang. Ya aku masih berharap ya, mudah-mudahan dengan kehadiranku di dalam dunia hiburan ini masih bisa diterima oleh kalangan anak-anak muda sekarang gitu. Makanya kenapa aku mesti banyak belajar supaya aku tuh nggak ketinggalan zaman lah gitu ya kan istilahnya. Nah jadi mudah-mudahan dengan kehadiranku masih bisa digemari, dan aku juga perlu masukan-masukan dari anak-anak sekarang. Di sisi lain, di usianya yang sudah menginjak 61 tahun, Ozy Syaputra nyatanya juga sudah lebih aware dengan kondisi kesehatannya di tengah kesibukannya sebagai public figure yang masih aktif. Bukan tanpa alasan, hal itu ia lakukan lantaran dirinya berkaca dari apa yang dialami oleh sang sahabat, mendiang Kiki Fatmala, yang telah berpulang karena mengalami komplikasi imbas dari penyakit kanker yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Dan saat ini, Ozy Syaputra pun mencoba untuk memperhatikan kondisi kesehatannya di usianya yang kini sudah tak muda lagi. Kalau kesehatan tuh memang harus dinomorsatukan ya, karena itu aset kita ya. Jadi karena kalau kita nggak sehat, gimana mau cari duit, gimana kita beraktiviti ya kan gitu. Jadi kesehatan tuh perlu sekali gitu. Misalnya dulu kan saya perokok berat misalnya gitu. Nah di usia yang ke-40 saya stop. Terus keluar malam begadang, terus party itu stop semua gitu. Ya alhamdulillah bisa di satu-satu tuh bisa yang nggak bagus bisa dipisahkan gitu. Nah sekarang ini juga aku ini kan orang cepet gemuk kan gitu, jadi juga makan juga dijaga gitu. Karena kalau misalnya lagi nyanyi gitu ya, bayangin aja aku misalnya kan nyanyi kan sama anak sekarang gitu ya kan, tahu sendiri anak kepala 2 umurnya kan, mereka gerakannya atraktif gitu ya. Nah ini kan gue udah mbak gini ya kan. Jadi, nah itu jadi jangan gemuk. Kalau gemuk tuh napas jadi pendek gitu. Apalagi kan sekarang tone aku tuh nyanyi kan rada turun kan. Jadi ya kita mesti bisa mengakalinya gitu. Jadi kesehatan tuh nomor 1 ya. Misalnya makan malam stop
gitu. Kalau makan dari pagi sampai siang tuh terserah mau makan apa aja gitu. Tapi kalau udah jam 6 ke atas udah gitu. Jadi aku ngikutin apa ya, diet Rasulullah gitu. Rasulullah tuh kan kalau misalnya makan tuh sebelum Isya tuh udah stop gitu. Jadi aku coba, ya alhamdulillah dah agak kempesan lah berarti. Ini kok masalah Kiki ini aku pasti suka sedih lagi gitu ya. Padahal aku udah coba-coba, maksudnya agak susah move on-nya ya, karena kita kan dekat sekali gitu ya. Nah aku dari Kiki itu aku banyak belajar gitu. Maksudnya ya itu tadi, kesehatan itu adalah aset kita ya. Jadi ya sering-sering cek badan lah, karena kan kita merasa sehat, merasa apa tuh. Kayak Kiki tuh kan merasa sehat, terus dia kan olahraganya kan gila banget tuh. Dia kan ini banget apa, olahraganya tuh kan kenceng banget gitu ya. Nah terus sekali iseng dia periksa, tuh terkena kanker. Nah itu kan maksudnya apa ya, di luar dugaan dia gitu. Jadi kita tuh memang harus juga sering-sering ngecek badan gitu ya. Terus mesti pedulilah dengan diri gitu ya. Terus ya pokoknya apa ya, sekarang ini kan penyakit makin bertambah gitu ya. Jadi ya kesehatan tuh harus dijaga gitu. Itu Kiki itu pelajaran buat saya gitu. Jadi buat diriku juga gini ya. Karena ada juga yang aku menjadi suatu kegelisahan aku gitu ya. Oke, aku ini memang terkenal di Sipadan Ancol dengan pokoknya udah dibilang senior, legend apa whatever lah gitu. Tapi aku merasa aku belum diakui sebagai aktor gitu loh. Jadi dari mulai sekarang tuh aku udah ini program-program kedepannya tuh adalah aku belajar lagi untuk acting yang untuk memperdalam actingku. Karena kan dulu kan aku main film atau main sinetron itu kan ya kecebur gitu loh, tanpa ada dilandasi dengan belajar gitu, nggak belajar dulu gitu. Kita kan penting banget ternyata. Jadi aku banyak istilah-istilah, apalagi sekarang istilah-istilah anak sekarang tuh yang aku tuh lalit gitu. Jadi tapi aku nggak pernah malu untuk belajar sama anak-anak muda gitu. Jadi misalnya ini apa ya gitu. Nah misalnya lagi di suasana di lokasi syuting misalnya gitu, itu beda banget sama yang aku dulu. Waktu itu kan dulu kita diprioritaskan apa gimana. Sekarang tuh enggak gitu loh. Jadi nggak perlu sindrom gitu loh. Ini gua senior, nggak ada, nggak laku mana anak-anak sekarang gitu ya kan. Jadi kita ya mesti ngerti aja, anak sekarang tuh kan ya misalnya kita ngobrolnya ketika action atau baru ngobrol, kita cut udah main masing-masing aja, lu gue gitu. Jadi nah itu aku nggak perlu kecil hati gitu. Jadi suasana pun beda gitu. Ini sekarang curhat jadinya. Tapi justru aku banyak belajar dari anak-anak sekarang gitu. Kita nggak perlu malu ya belajar dengan anak sekarang, karena memang istilah-istilah sekarang tuh memang beda sama zaman dulu gitu. Jadi makanya aku lebih tertantang gitu ya, lebih termotivasi untuk ya menghadapi anak-anak sekarang kompetitor sekarang gitu. Jadi kita nggak perlu malu. Nyanyi juga begitu gitu. Misalnya gaya panggung, terus performance seperti apa gitu, kita harus tahu gitu. Jangan terlalu laule lah kata orang bilang.